Ya pemirsa, usai memimpin rapat perdana tim formatur kepengurusan DPP PSI, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ini menyinggung mengenai sosok berinisial J yang kemudian akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Banyak yang kemudian beranggapan J ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Benarkah demikian pemirsa? Kalaulah memang Joko Widodo, kenapa tidak kemudian langsung disampaikan saja begitu oleh Kaisang Pangarep? Nah, kita akan membahasnya tentunya dalam dialog kita malam hari ini, tapi kami akan menghadirkan informasi terlebih dahulu pemirsa untuk Anda berikut ini. Masuknya nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam Partai Solidaritas Indonesia masih menjadi teka-teki. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025 hingga 2030 akan diumumkan dalam waktu dekat. Posisi Ketua Dewan Pembina PSI juga jadi sorotan karena nama Jokowi digadang-gadang mengisi posisi itu. Namun Kaisang tak menyatakan secara jelas apakah Jokowi bakal menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Kaisang hanya menyebut sosok berinisial J sudah siap mengisi posisi tersebut. Mungkin kami butuh waktu sekitar 2 minggu lagi setelah selesai segala urusan, beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Yang seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia. Saya kira itu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ya, inisial sementara yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi Ketua Dewan Pembina. J ya Mas. Hah? J, cuma di J. Setelah berulang kali mengikuti pertarungan dalam pemilu, Partai Solidaritas Indonesia tidak juga lolos ke Senayan. Bahkan dengan masuknya putra bungsu Presiden ke-7 RI, Kaisang Pangarep, partai ini masih saja belum dapat restu pemilih untuk bisa masuk ke Senayan. Akankah sosok inisial J atau yang diduga adalah Jokowi mampu memuluskan partai berlogo gajah kepala merah masuk ke Senayan? Dan apakah posisi Ketua Dewan Kehormatan PSI itu akan menyaingi partai-partai lain yang kini telah duduk manis di Senayan? Ya, lalu siapa sosok J, calon petinggi utama dari PSI? Kita akan coba cari jawabannya malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada dari Jokowi Mania tentunya Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Malam. Sehat Mas? Sehat. Terima kasih Semangat. Sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Semangat tentunya. Ada Prof. Lili Romli, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Prof. Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Prof, terima kasih sudah hadir dan bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Grace Natali, salah satu pendiri dari PSI. Mbak Grace, apa kabar? Selamat malam. Malam Mbak Ken, malam Prof. Lili, malam, Bang Andi. Oke, dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Prof. Burhanuddin Mutadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN. Selamat malam Prof. Burhan. Malam Ken, malam semuanya. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Oke, baik. Mbak Grace, inisial J ini siapa Mbak Grace? Tokoh nasional yang kemudian bisa ikut membesarkan PSI, begitu kata Mas Kaisang. Ya, inisial J ya, setahu saya Raja Juli Antoni ada J-nya juga. Oke, jadi J-nya ya kan? bukan di depan aja ya. Bang Jeffrey ada J-nya juga, begitu. Tapi Bang Jeffrey setahu saya sih dia sudah purna tugas, artinya dia siap untuk tidak lagi menjadi Ketua Dewan Pembina. Jadi teman-teman bisa dihitung-hitung aja kira-kira J sisanya siapa aja. Oh, karena yang disebutin baru 2 ya tadi. Kalau sisa nama 1 kan cuma Raja Juli, kemudian yang satunya lagi yang banyak beredar nama Joko Widodo, Mbak Grace. Iya.
Silakan dihitung aja. Kalau Pak Jeffrey Giovanni nampaknya sudah, beliau bilang sudah selesai tugas saya sebagai Ketua Dewan Pembina. Oke, gitu. Jadi masih harus berhitung nih publik, Prof. Burhan. Kalau kemudian publik yang harus menerka-nerka dan berhitung siapa saja kemudian nama J, tokoh nasional sudah bersedia begitu. Siapa, Prof, yang bisa kemudian membesarkan nama PSI juga, Prof. Burhan? Ya kalau dari sisi elektoral, brand Pak Jokowi masih cukup kuat, paling tidak di wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah yang basis mayoritas non-muslimnya cukup besar ya, seperti Sumatera Utara, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara. Tapi masalahnya kembali ke Pak Jokowi sendiri, apakah beliau bersedia atau tidak menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Karena sebelumnya kan klaim yang diberikan oleh PSI akan menjadi partai super TBK yang tidak dimiliki secara individual seperti partai-partai lain. Jadi PSI diklaim memiliki semacam asosiasi sebagai partai terbuka, yang tentu saja kalau misalnya Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, itu akan menimbulkan pertanyaan berkaitan posisi anak dan bapak yang berada dalam satu partai, yang kemudian seperti menegasikan klaimnya itu sendiri sebagai partai TBK tadi. Jadi sebenarnya PSI sudah sangat siap dengan segala risiko untuk mengajak Pak Jokowi ke dalam. Tapi kembali ke Pak Jokowi, bersedia atau tidak menjadi Ketua Dewan Pembina di saat putranya sendiri adalah Ketua Umum PSI. Jadi ini kembali ke diri Pak Jokowi sendiri. Kalau PSI sendiri, saya nyatakan siap ya kayaknya itu, terutama kalau kita lihat transformasi PSI, awal berdiri PSI sampai 2019 itu PSI menurut saya sangat idealis. Jadi pengen menjadi partai baru yang berbeda dengan partai-partai pada umumnya. Jadi pengen membangun satu partai dengan narasi baru, anti korupsi, anti intoleransi, ya. Dan pendekatannya sangat progresif ya, waktu awal berdiri. Tetapi sejak 2019, apalagi setelah 2024, itu ada tendensi PSI menjadi partainya Jokowi. Jadi pada titik itu, seperti yang disampaikan oleh Bung Jeffrey dalam acara Kongres PSI beberapa waktu lalu, itu sudah siap untuk meminta Pak Jokowi atau darah Pak Jokowi untuk memimpin PSI. Makanya kembali ke Pak Jokowinya, bukan ke PSI. PSI sudah siap lahir batin. Nah, pertanyaannya Pak Jokowi siap atau tidak untuk menjadi Ketua Dewan Pembina? Itu yang masih menjadi misteri. Nah, kita coba cari jawaban dari misteri itu ke orang dekat Jokowi juga nih, Prof. Mas Andi. Pak Jokowi siap nggak kalau kemudian jadi Ketua Dewan Pembina PSI? Ya, Mbak Ken, kemarin juga kami kan diundang oleh PSI hadir dalam kongres di sana. Dan kita juga mendengar bagaimana pidato-pidato beliau yang luar biasa. Yang saya katakan itu pidato di beliau itu bukan hanya buat PSI, tapi buat seluruh pemuda Indonesia. Karena pesan kebangsaan. Karena pesan kebangsaan yang cukup luar biasa di sana. Dan juga kami berjumpa dengan beliau sekitar 45 menit di ruang tengah itu, berdiskusi banyak hal ya. Termasuk beliau kesediaan beliau untuk masuk PSI itu seperti apa gitu kan. Memang banyak pertimbangan-pertimbangan oleh beliau untuk sebelum menentukan apakah beliau bergabung dengan PSI ataukah beliau ini mengamati dulu misalnya kan, baru nanti bergabung, ataukah beliau ini berdiri di atas partai-partai yang ada itu. Karena biar bagaimana juga kan nanti kan ada Pak Mas Wapres ya, ada Mas Gibran. Ya Mas Gibran juga kan pasti kan akan menentukan partai mana juga nanti beliau akan berlabuh juga kan begitu. Jadi banyak sekali sih perhitungan-perhitungan itu. Ya, dan kami seluruh relawan ya, jadi kita ada namanya Rumah Juang Jokowi, kumpulan dari semua relawan, kebetulan saya juga ada koordinator di sana, itu apa yang diinginkan oleh beliau, partai apapun, semua relawan akan mendukung beliau. Oke, ya. Jadi hak prerogatif betul dari Pak Jokowi. Semua hak prerogatif itu dari Pak Jokowi, dengan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif untuk
ke depannya 2029 seperti apa. Oke, Prof. Lili, nampaknya Pak Jokowi kalau menurut Mas Andi ini masih mempertimbangkan. Tapi kalau menurut kacamata Prof. Lili, apalagi kita lihat pesan kebangsaan yang disampaikan Pak Jokowi pada saat Kongres PSI yang katanya siap mendukung penuh PSI. Ini apa maknanya, Prof? Iya, sebelum menjawab itu ya, mungkin yang teka-teki tadi, J itu. Ini Mas Kaisang ini ya kayak pepatah. Apa tuh, Prof? Like father, like son. Oh, oke. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, dulu kan Pak Jokowi ketika mau mencari siapa cawapresnya, kan memberikan inisial M. Orang pasti ini Pak Mahfud, ternyata Mahfud Amin, gitu kan. Nah, sekarang ini J itu siapa? Gitu. Ternyata kan sudah dijawab juga oleh Mbak Grace. Nggak mungkin itu Pak Jeffrey Giovanni. Karena memang beliau katanya kan sudah pernah tugas. Dan sudah Dewan Pendiri, terus Dewan Pembina, dan mohon maaf Pak, kan gagal. Gagal mengantarkan PSI untuk lolos ke parlemen. Nah, wajar kemudian tidak pernah tugas. Dan ketika diberikan sambutan waktu Kongres PSI di Solo kan, memerintahkan kepada Mbak Grace dan Pak Raja Juli untuk merayu agar Pak Jokowi atau Trah Jokowi masuk ke PSI. Jadi memang yang ngebet itu PSI, kan? Yang ngebet itu PSI. Kan memang ini gratis ini buat PSI kan. Pak Jokowi kan tadi kata Prof Burhan kan punya elektabilitas, tingkat kesukaannya masih tinggi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan daerah-daerah non Muslim gitu kan. Ini kan market nih, ceruk yang harus dimanfaatkan oleh PSI. Nah, kemudian menurut saya tadi bahwa Pak Jokowi ingin full support terhadap PSI, menurut saya sih nggak usah setengah-setengah memang. Kalau setengah-setengah, nanti relawannya bingung juga. Nah, kalau nggak setengah-setengah berarti jadi ketua Dewan Pembina aja gitu, Prof, sekalian gitu. Karena kan relawan ini kan relawan itu tidak bingung, Prof. Enggak, maksud begini, kan Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 anaknya, termasuk menantu yang jadi politisi, dan 3-tiganya partai yang berbeda. Mas Kaisang di PSI, Mas Bobi di Gerindra, dan Mas Gibran diusung oleh Golkar. Nah, nanti para supporternya itu, para pendukungnya, ini sebenarnya Pak Jokowi ini kemana nih, gitu loh. Akhirnya kemudian bagi-bagi. Nah, sebagian mendukung PSI, sebagian mendukung Golkar, sebagian mendukung Gerindra. Lah akhirnya PSI nggak lolos lagi, kan bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau memang full ingin mendukung PSI, ya masuk aja. Jangan setengah. Nah, problemnya memang kemudian bahwa PSI menjadi gugur sebagai partai super terbuka. Nah, nampaknya PSI nggak memperhitungkan itu, ya nggak apa-apa. Karena memang yang penting kan Pak Jokowinya itu. Karena nanti PSI sama dengan Pak Jokowi dengan PSI. Bisa juga mungkin argumentasi Pak Grace. Partai lain juga ada kok yang bapak anak katanya kan. Oke, baik Prof Lili. Mbak Grace nih gimana nih? PSI yang ngebetkah gitu terhadap Pak Jokowi, dan Pak Jokowi katanya masih bimbang Mbak Grace. Apakah kemudian karena ada di antara Gerindra, Golkar, atau PSI? Gimana Mbak Grace? Ya, kalau PSI dari awal berdiri, tokoh yang menjadi inspirasi kami itu memang Pak Jokowi. Kami ini anak-anak yang tidak punya latar belakang politik, tidak punya darah biru politik, tidak punya modal besar. Melihat Pak Jokowi orang biasa, akhirnya dengan menjalankan amanah kerja, diberi kepercayaan lebih tinggi sampai jadi presiden, itu buat kami inspirasi berdirinya PSI. Jadi kalau mau ngomong ngebet, yang ngebetnya memang dari awal, karena kami semua melihat Pak Jokowi sebagai sosok teladan, begitu. Jadi bukan hanya baru-baru ini atau hanya untuk sekedar urusan elektoral, begitu. Dan kalau teman-teman menyimak pidato kebangsaan Pak Jokowi, beliau itu sudah berkali-kali menggunakan kata kita gitu ya. Tidak melihat beliau sebagai pribadi ketiga di dalam konteks itu. Dia menghitung dirinya sudah menjadi bagian dari PSI. Saya sih melihat Pak Jokowi itu sudah hati dan jiwanya itu sudah PSI, gitu. Jadi itu yang paling penting, dan gagasan tentang partai super terbuka itu sudah menjadi angan-angan kami dari awal PSI berdiri. Partai yang bebas dari elit politik tertentu, bebas dari
kekuasaan keluarga tertentu, miliknya, pemilik sahamnya adalah pengurus dan anggota. Cuman waktu itu kami belum punya namanya. Nah, ternyata memang sejalan dengan pemikiran Pak Jokowi, beliau come up dengan nama Partai Super Terbuka. Saya rasa hingga hari ini belum ada partai yang pemilihan ketua umumnya itu dilakukan secara e-voting, melibatkan pengurus-pengurus dan anggota yang semuanya bisa diverifikasi, bahkan diundang tokoh-tokoh independen untuk mengaudit dan memverifikasi setiap pemilih. Yang ikut di periode pertama memang belum terlalu banyak, hitungannya masih di bawah 200.000, tapi ke depan pasti akan lebih banyak. Dan ini merupakan bukti nyata bahwa ini benar-benar terbuka, pemilik sahamnya adalah pengurus dan anggota. Jadi siapapun bisa dipilih atau tidak dipilih. Jadi tidak ada yang berubah dari DNA PSI sejak awal, justru semakin nyata kita bisa mengeksekusinya sampai dengan level pemilihan ketua umum yang paling tinggi sekalipun. Oke, baik Mbak Grace. Prof. Burhan, kita juga penasaran kalau PSI udah ngebet sebenarnya dari awal terhadap Pak Jokowi. Lalu kira-kira memang seberapa besar sih efeknya Pak Jokowi untuk bisa membesarkan atau mendongkrak suara untuk PSI? Tapi dijawabnya nanti ya Prof. Burhan, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.